Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fityanul Majdi ST. Saya berasal dari SMA N1 Benai, Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan filosofi-filosofi yang terkandung di dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di antara tugas kita sebagai tenaga pendidik, pertama kita harus bisa menjalankan sistem umum. Artinya apa? Suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan membentuk tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan di zamannya. Ketiga, pusat pendidikan. Ada 3 yang penting dalam pendidikan bagi siswa atau bagi anak-anak kita. Yang penting yang menjadi pusat pendidikan bagi anak, 1. Keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Kedua, sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Keempat, berhamba pada anak. Istilah mungkin terdengar aneh ketika digunakan pada konteks pendidikan. Namun, pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Filosofi yang keenam, ini mungkin sering kali kita mendengarnya, Ingarso Sung Tulodo. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap seperti perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya. Ing Madya Mangun Kerso. Dapat diartikan bahwa seorang pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya untuk terus maju dan melakukan inovasi. Luhuri Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus memberikan arahan. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita terapkan di
SMA 1 Bene diantaranya ekstrakurikuler, pembiasaan dan praktik baik di sekolah, literasi di sekolah, dan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan budi pekerti. Bisa kita lihat pada slide ini, pembiasaan sudah kita kerjakan. Pertama, pengenalan lingkungan kepada peserta didik di SMA 1 Bene dengan cara melakukan gotong royong, pembersihan halaman, penanaman kayu yang membuat sekolah kita rindang, atau pembiasaan membaca peserta didik di SMA 1 Bene. Silakan mereka mau membaca di mana. Yang penting intinya mereka nyaman dalam melakukan baca literatur yang mereka inginkan. Atau juga mereka juga bisa membaca di perpustakaan atau di pondok-pondok yang sudah kita sediakan, sehingga mereka bisa menyamankan diri mereka untuk melakukan pembacaan, meningkatkan literasi membaca. Atau kita juga mengadakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan budi pekerti bagi siswa atau anak didik kita. Dan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Kita memberikan hak kepada mereka untuk belajar bagaimana caranya agar pembelajaran lebih menarik bagi mereka. Kemudian ada lagi yang lainnya juga, kegiatan menebalkan rasa nasionalisme. Kita mengadakan upacara di sekolah. Kita mengadakan semacam festival untuk meningkatkan rasa nasional bagi peserta didik kita. Ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah kita diantaranya ekstra pramuka, ekstra seni dan PMR, olahraga dan komputer, sekarang masih berjalan. Meskipun banyak kegiatan yang sudah kita lakukan untuk melakukan pembiasaan, untuk meningkatkan seperti yang diinginkan oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tentunya pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, kurangnya semangat juang bagi guru yang merasa dirinya tidak mengerti IT. Kedua, paradigma tidak mau berkembang, artinya mereka bertahan di zona yang nyaman sekarang ini. Ketiga, masih rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti program yang telah dirancang oleh sekolah. Keempat, secara umum masih kurangnya kemampuan guru dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada tantangan, pasti ada solusi. Solusi diantaranya, pertama, guru harus tetap memegang azas penghambaan kepada siswa dalam pembelajaran. Kedua, menggunakan metode yang bervariatif sehingga siswa nyaman dalam pembelajaran. Ketiga, guru harus mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dirinya, mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring. 4. Guru harus tetap semangat, ikhlas, dan tidak boleh bosan dalam mencerdaskan siswa. Kelima, kepala sekolah atau guru senior melakukan supervisi dan memberikan masukan positif tentang cara dan bagaimana pembelajaran yang baik. Jadi, kita sebagai guru harus bisa digugu dan ditiru, diteladani, dan dijadikan idola yang dirindukan oleh siswanya. Maka jadilah guru yang ikhlas dalam mengajar dan mendidik, santai tapi serius, insya Allah masa depan cemerlang, wafatnya husnul khotimah, dan ditempatkan di surganya kelak. Amin. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.